Ini poin-poinnya. Ya, yang pertama belajar tentang persamaan lingkaran, kemudian persamaan garis singgung. Di sini sudah Ibu breakdown untuk kasus-kasus persamaan garis singgung lingkaran ada apa saja. Jika melalui titik pada lingkaran, kemudian melalui titik di luar lingkaran, kemudian melalui titik di luar lingkaran, dan jika diketahui gradien dari garis. Ya, jadi melalui titik ada 3 situasinya. Ya, untuk membuat persamaan garis singgung lingkaran, di dalam soal kalian harus tangkap dulu apa yang diketahui di soal. Apakah yang diminta persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titiknya terletak pada lingkaran? Apakah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik-titiknya di luar lingkaran? Atau persamaan garis singgung lingkaran yang keadaan garisnya berkaitan atau berhubungan dengan gradien garis yang diketahui di soal. Gitu. Jadi itu dulu poinnya. Baik, sekarang ini bisa langsung ganti. Oh, harus stop share dulu ya kalau mau ganti layar. Terlihat layar kosong? Terlihat, Oke. Bu. Lihat, Bu. Jadi begini, Ibu minta respon kalian cepat kalau saat Ibu bertanya gitu ya. Responnya cepat biar enak gitu. Ibu nggak merasa sendirian di Zoom. Dan kalian boleh potong penjelasan Ibu di Zoom ini jika ada sesuatu yang perlu kalian utarakan atau kalian tanyakan. Jadi hal yang pertama, ini tentang materi prasyarat. Ya, prasyarat apa saja sebelum masuk ke lingkaran. Ya, bagian pertama adalah pahami materi prasyaratnya. Yang pertama, menentukan garis. Menentukan garis ini udah kalian pelajari waktu SMP. Ya, dia punya 2 kondisi. Yang pertama, kalau diketahui 2 titik atau melalui 2 titik. Yang kedua, jika 1 titik dan gradien diketahui. Ya, jadi ini kemungkinan atau komponen-komponen yang harus ada saat kita ingin membuat garis. Kalau diketahui 2 titik, misalnya titiknya A dan B. Di sini X1, Y1, X2, Y2. Maka untuk membentuk persamaan garisnya, masih ingat ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan, ini kalau bablas bisa nggak nih? X min X1, X2 min X1. Gitu ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kalau 1 titik dan gradien, misalnya titiknya P, ya X1, Y1, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan X min X1. Nah, ini harus paham betul, ya, membuat persamaan garis. Ya, karena nanti ada judulnya membuat garis singgung. Ya, intinya menggunakan ini juga. Gitu. Yang kedua, materi prasyaratnya yaitu menentukan jarak antara 2 titik. Kalau kalian buka tautan yang dari konsep matematika atau koma, ya ini sudah ada semuanya ini. Menentukan garis, kemudian jarak 2 titik. Misalnya titiknya tadi A sama B. Ya, maka jarak antara 2 titik itu bisa dicari. Jarak AB, akar dari selisih absis ditambah selisih ordinat yang dikuadratkan. Gitu. Yang ketiga adalah menentukan jarak titik ke garis.
Oke, Ibu tes. Misalnya titiknya P, X1, Y1. Garisnya adalah secara umum Ibu katakan garisnya L dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka nggak bisa turun ini. Berarti harus dihapus ya. Maka menentukan jarak titik P ke garis L ini gimana? Kalau memang sudah dibaca, yang blok komanya pasti tahu ini. Ya, betul. Rumusnya apa? Ya, kita langsung main rumus saja. Ini rumus. Ini rumus. Ini rumus. Ya, betul yang seperti tadi Ibu bilang. Hafalin rumus-rumus ini. Seperti kalian menghafal kali-kalian. Jadi kalau udah hafal tuh enak, cepet gitu loh. Apa rumusnya? AX1. Oke, lambangnya distance ya. Distance. Harga mutlak. AX1 plus BY1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Nah, ini harus ingat. Ya, AB ya dikuadratkan di jumlah. Kemudian ini persamaan garisnya tinggal digantikan saja ya titiknya. Sini yang tadinya X kita ganti X1, Y ganti Y1. Oke, yang terakhir yang D adalah menentukan titik tengah atau midpoint. Misalnya titiknya A dan B. Maka untuk menentukan midpoint-nya, katakanlah titik T, titik tengah. Yaitu dengan menjumlah atau mengurang absis, terus membagi dua. Jumlah. Oke. Menjumlah absisnya bagi dua, menjumlah ordinatnya bagi dua. Oke, itu menentukan midpoint. Nah, ini adalah 4 hal ya yang harus kalian hafal ya saat belajar lingkaran. Oke, bisa Ibu clear? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan lingkaran langsung. Persamaan lingkaran. Ada namanya persamaan lingkaran yang bentuknya seperti ini. Mungkin nanti di referensi lain, kalian mendapatkannya nggak bentuknya begini, tapi secara umumnya dia menuliskannya begini. Dia disebut persamaan konik nanti. Ada lagi istilahnya tuh. Nah, persamaan konik. A, B, C berarti. C, X, D, Y, E. Nah, ini persamaan konik. Nah, salah satu bagian dari konik adalah, jadi konik itu kan kon ya, dari kata kon, kerucut. Jadi, kalau misalnya kita membelah kerucut ini, ya posisinya begini, maka akan dihasilkan lingkaran. Kalau posisinya miring, nah nanti dihasilkan apa lagi? Nah, kayak gitu. Jadi kita membelah kerucut ini secara tegak lurus, maka kita akan dapatkan persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran misalnya diberikan bentuknya begini akan terjadi jika, nah gitu. Ini dikatakan persamaan lingkaran jika, kalau ini kan udah jelas nih persamaan lingkaran pasti ini. Ya. Apa yang membuat dia pasti merupakan persamaan lingkaran? Aduh. Koefisiennya. Oke, ini ya. Ininya tidak 0, koefisien dari X kuadrat, Y kuadrat. Pertama itu. Kemudian yang kedua, koefisien dari X kuadrat dan Y kuadratnya harus sama. Nah, itu. Harus sama. Jadi kalau nggak sama, ya berarti pasti bukan persamaan kuadrat. Bukan persamaan lingkaran. Ya. Jadi syarat persamaan lingkaran tadi, yang pertama itu, yang kedua ini, ya, itu
maksudnya dia koefisiennya tidak 0. Ya, yang X kuadrat, Y kuadratnya tidak 0. Kemudian koefisiennya sama. Berikutnya lagi, Ibu tanya, misalnya 2X kuadrat, 2Y kuadrat min X plus 3 sama dengan 0. Lingkaran nggak nih? Ini persamaan lingkaran bukan? Iya. Nah, itu dia. Yang Ibu bilang tuh baru 2. Ada lagi yang lain. Tidak ada perkalian antara X, Y. Jadi kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, ada perkalian kedua variabel ini, maka dia bukan persamaan lingkaran. Gitu. Jadi diingat, ciri dari persamaan lingkaran itu adalah koefisien X kuadrat, Y kuadrat harus sama dan tidak 0. Kemudian tidak ada perkalian begini. Sekarang, ini persamaan lingkaran bukan? Ini ada minnya di sini. Ya, lingkaran ya. Iya, Bu. Jadi perlu diingat ya cirinya seperti tadi. Nah, sekarang persamaan lingkaran itu secara umum kita bisa tuliskan, ini namanya bentuk baku atau bentuk standar. Ya, bentuk standar atau bentuk baku. Kalau bentuk umumnya gimana? Bentuk umumnya ya kita menggunakan konsep definisi lingkaran. Oke, lingkaran itu apa sih definisinya? Definisi lingkaran, ayo lihat nih, Ibu gambar lingkaran. Kira-kira secara redaksional kalian bisa nyatakan lingkaran adalah? Lingkaran adalah Kumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama dari pusatnya. Oke, sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu, yaitu pusat lingkaran titik tertentunya. Boleh kayak gitu. Atau bahasa matematikanya himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang konstan terhadap titik tertentu. Titik tertentunya itu adalah pusat lingkaran. Dikatakan pusat lingkaran. Oke, itu definisinya. Maka berdasarkan definisi itu, andaikan kalau tadi kan dikatakan kumpulan titik-titik. Ibu ambil satu titik saja pada lingkaran. Ini misalnya. Ini tadi center atau pusat. Misalnya ini katakanlah A, ini B. Nah, berarti kita menggunakan konsep apa di sini? Jarak antara dua titik. Jarak antara AB. AB itu sendiri apa sih? Pada komponen lingkaran, dikatakan apa dia? Jari-jari. Jari. Radius. Oke. Radius. Nah, sekarang, atau radi ya, kadang-kadang tulisannya gini nih. Nah, radi. Nanti kalau tulisan begini, berarti ini maksudnya radius. Nah, kemudian, tadi kita sudah punya rumus jarak antara dua titik. Maka ini menjadi X min X2, Y min Y2. Gitu kan? Atau kita bisa hilangkan kuadratnya, akarnya dengan mengkuadratkan kedua sisi, sehingga menjadi X1 min X2 kuadrat min plus Y1 min Y2 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat. Udah, ini jadi persamaan lingkaran ini. Kenapa, Bu? Kok bisa dia menjadi persamaan lingkaran? Nah iya, karena tadi Ibu ambil titik ini sembarang, titik B ini sembarang. Kalau Ibu ambil titik yang di tempat lain, sini, pasti sama nggak sama ini? Pasti sama nggak kedudukannya ini? Sama kan? Sama. Di sini juga sama, di sini juga sama. Artinya, sepanjang Ibu ngambil sembarang titik, ya sembarang titik pada lingkaran, maka dia berlaku untuk setiap titik-titik yang diambil pada lingkaran itu. Jadi seperti ini. Ya, maka ini adalah tempat kedudukan titik-titik. Persamaan ini adalah merupakan persamaan untuk tempat kedudukan titik-titik pada lingkaran.
Kayak gitu. Nah, persoalannya sekarang tadi, misalnya tadi di sini kan A sebagai pusat. Pusat itu Ibu umpamakan misalnya A, B. Ya, maka di sini Ibu bisa ganti ini A. Boleh nggak Ibu ganti ini B? Boleh, yang sebagai indeksnya itu? Boleh. Maka jika kalian menemui bentuk seperti ini, bisa dikatakan bahwa persamaan lingkaran ini memiliki pusat A, B, dan jari-jarinya adalah R. Jadi kalau kamu ingin membentuk persamaan lingkaran, kamu butuh dua komponen, yaitu ada pusat dan ada jari-jari. Beres. Jadi masukin aja ke sini. Nah, tadi X1, Y1 ini, Ibu hilangkan indeksnya. Kenapa X1, Y1 Ibu hilangkan? Karena Ibu ambil sembarang. Sembarang itu berarti dimanapun, maka tidak menggunakan indeks lagi. Kalau tadi X1, Y1 itu posisi B misalnya, tertentu di sini X1, Y1. Tapi karena ini sembarang, maka Ibu hilangkan indeksnya. Nah, itu dia. Maka persamaan lingkarannya menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kalau dibuka kurungnya atau dijabarkan, ya bentuk kuadratnya ini dijabarkan, maka nanti kita akan menemukan bentuk ini. Gitu. Ya. Atau bentuk ini. Mungkin secara umum yang dituliskan di konsep matematika, ya ini yang dipakai. Ya, secara umum ini yang dipakai. Tapi kalau kalian menjumpai bentuk lain seperti ini misalnya, yang koefisien X kuadrat Y kuadratnya tidak satu, tapi mereka sama, itu juga lingkaran. Ya, jangan bingung. Gitu. Nah, sekarang kalau ini kan gampang ya menentukan A, B, menentukan pusat dan jari-jari. Ya, tinggal dilihat, oh udah bentuk seperti ini mah tinggal ditarik aja. Kalau yang seperti ini, bentuk standar. Bagaimana menentukan pusat dan jari-jarinya? Misalnya ini deh. Pusatnya berapa? Ayo, udah baca kan? Pusatnya berapa? Halo? Min setengah A per min setengah B. Ya. Min setengah A, min setengah B. Jari-jarinya? Jari-jarinya? Akar. Ayo. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat dikurang C. Ingat, kalau ini plus, ya ini. Tapi kalau di sini min, di sini plus. Jadi ini rumusnya min di sini ya. Absis pusat dikuadratkan ditambah ordinat pusat dikuadratkan dikurang C, itu menjadi jari-jari. Jadi kalau kita ketemu bentuk persamaan lingkarannya begini, maka untuk menentukan pusat dan jari-jari dengan menggunakan rumusan ini. Oke, clear sampai sini? Maka jika pusatnya 0,0, ini tadi pusatnya 0,0, maka ini menjadi bentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini untuk lingkaran yang pusatnya 0,0. Oke. Jelas sampai sini, ada yang mau tanya? Sebelum dilanjut? Lanjut. Berikutnya Ibu punya persamaan lingkaran begini. Tolong tentukan pusat dan jari-jari. Pusatnya berapa? 0,0 bukan. Ya, 0,0. Jelas 0,0 karena koefisien dari X sama Y-nya nggak ada. Ya, terus jari-jarinya? Akar 2. Ya, jadi kalau menemukan bentuk lingkaran yang koefisiennya belum 1 di depan X kuadrat Y kuadrat, maka kita buat
kita boleh buat dia dulu menjadi X kuadrat Y kuadrat sama dengan 2. Gitu. Bu, tapi kan ini kalau dimasukkan ke sini kan katanya bentuk X kuadrat Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 2. Kan nilai dari, Ibu pernah bilang kalau persamaan kuadrat kayak begini kan tidak hanya akar 2, Bu, tapi plus minus. Betul. Kenapa kita ambil yang plusnya saja? Minusnya kita nggak ambil. Kenapa? Mutlak. Iya, nggak mungkin ya jari-jari itu negatif ya. Gimana cara menggambar panjang yang negatif? Nah, jadi makanya di sini hanya diambil akar 2 saja, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah paham yang ini, ya satu lagi deh contoh. 3x kuadrat, 3y kuadrat, 2x, 4y, 1 sama dengan 2. Berapa pusat, berapa jari-jari? Pusat dulu. Pusat berapa? Ada yang mau coba? 1,-2 bukan, Bu? 1,-2. Oke, jawaban pertama. Nanti sama-sama kita cek. Jari-jarinya berapa? Jari-jari? Jari-jarinya 2 bukan, Bu? 2. Oke, cek-cek. Dari mana 1,-2 didapat? Pasti kamu setengah dari ini diminin. Ya kan? Ya. Kalau kamu menjumpai persamaan lingkaran yang dia belum 1, seperti tadi Ibu bilang, jadikan dulu 1. Maka bentuk ini kalau kita jadikan dibagi 3 semua menjadi X kuadrat. Jadi rumusan pusat yang A/2, B/2 min, ya, itu berlaku jika persamaan lingkarannya udah koefisiennya begini. Coba kamu cek nanti di referensi. Kalau persamaan lingkarannya udah begini, baru ini. Tapi kalau belum begini, koefisien X kuadrat, Y kuadratnya belum 1, maka kamu bikin 1 dulu, baru kamu pakai rumus ini. Ya, X kuadrat plus Y kuadrat min 2/3 X plus 4/3 Y plus 1/3 sama dengan 0. Maka pusatnya baru kamu pakai min setengah dari dia. Setengah dari dia berarti min 2/6. Min setengah dari dia. Min sama min jadi plus. Kemudian ini. Min 4/6. Atau 1/3 min 2/3. Gitu. Kemudian jari-jari juga sama. Jari-jari makanya ya ini dikuadratkan 1/9, dikuadratkan 4/9, dijumlah. Kemudian min C. C-nya udah begini, bukan ini. Berarti min 1/3. 5 dikurang 1, 4/9. Atau 2/3. Maka jari-jarinya 2/3. Pusatnya adalah ini. Gitu. Jadi noted ya. Noted ini ya. Ini harus dijadikan 1 dulu. Maka kamu baru pakai rumus ini. Silakan nanti dicek di referensi. Kalau yang di koma, ya konsep matematika itu, dia langsung menggunakan bentuk umum persamaan lingkarannya itu begini.
Ya, koefisien ini dengan ini tuh 1. Kalian harus aware, harus lebih teliti ya. Jika tidak 1, ya, maka penyelesaiannya sedikit berbeda. Clear sampai sini? Bu, maaf, itu bukannya 5/9 dikurang 1/3 jadi 2/9, Ibu? Nah, ada yang salah ya Ibu ngitungnya ya. Mana? Yang R atau yang mana? Ya, Bu. 4. Oh ya, ini kan per 9 ya. Ini 3 harusnya. Nah, bagus. Berarti 5 kurang 3, 2/9. Ya, berarti akar 2/3. Gitu ya. Akarnya nggak sampai bawah. Akarnya cuma bagian atas doang. Akar 2/3. Good. Ada lagi? Oke, langsung saja. Sebentar. Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Bisa, kita sampai jam berapa ya? 10.45, Bu. 10.45. Oke. Masih bisa masuk ke persamaan garis singgung lah. Gitu. Sudah dibaca persamaan garis singgung? Sudah. Ada apa di sana? Persamaan garis singgung ada apa? Ntar Ibu buka dulu. Susah nggak dipelajarinya persamaan garis singgung? Oke, Ibu stop share dulu ya sebentar. Diva. Kok Diva sih? Nggak ada Diva ya? Alah. Desva. Oh, Najla. Najla. Ya, Bu. Ada, Bu. Udah ngerti? Yang sebelumnya, Bu, maksudnya. Mengerti, Ya, Bu? yang barusan Ibu jelasin. Mengerti, Bu. Nah, sekarang kita coba cek-cek yang kalian sudah pahami. Permisi, Bu. Ya. Ini mau nanya berapa hal. Kan di syarat persamaan garis lingkaran itu kan X kuadrat sama Y kuadrat variabelnya itu kan harus sama. Nah, jika lo beda tuh apakah termasuk persamaan kornik, Bu? Atau sama untuk yang X kali Y juga? Oke. Gini, seperti tadi Ibu gambarkan bentuk konik atau bentuk kon ya, kerucut itu ketika kita membelah dengan posisi yang berbeda-beda, ada posisi tegak lurus tadi jadi lingkaran, ada posisi miring ya, miringnya tapi di bawah itu nanti jadi parabola, ada posisi membelahnya di bagian atas, nah nanti jadi hiperbola, nah kayak gitu-gitu. Ada 4 kemungkinan ya bentukan dari irisan kerucut atau irisan konik, yaitu parabola, lingkaran, hiperbola, dan elips. Yang tadi Ibu tuliskan, ya, Ibu share screen dulu. Yang tadi Ibu tuliskan bentuk umum persamaan konik. AX kuadrat, BY kuadrat. Makanya Ibu nggak tulis ini sama, karena ini Ibu bentuk persamaan konik secara umum. ABC, CX, DY, plus E, ya.
Ini persamaan konik secara umum. A dan B kalau dia sama, kan tadi lingkaran, asalkan tidak ada ini. Kalau mereka berbeda A dan B, berarti konik yang lain. Kalau ini masih ada ya, berarti konik yang lain. Ya, ada persamaan elips seperti ini. Y min B kuadrat di sini. Nah, di sini ada apa lokusnya, apa sih? Nih. Kan dia bisa memanjang di sumbu X atau memanjang di sumbu Y. Nah, nanti pengaruhnya di pembaginya ini. Ya, kalau dia di X-nya panjang, nanti ini. Kalau di Y-nya yang panjang, lebih panjang, maksudnya misalnya ini 4, ini 9. Nah, Y-nya yang panjang berarti ini. Ya, kayak gitu. Nah, dia kan kalau misalnya kita jadikan persamaan secara umum, secara ini nih ke sini, ya kita buka kurungnya dan seterusnya, kalian bisa bayangkan kan, hasil dari koefisien X kuadrat dengan Y kuadratnya atau A dan B-nya di sini pasti berbeda. Gitu. Nah, jadi pertanyaanmu kalau A dan B berbeda, apa dia masih persamaan konik? Ibu tidak jawab langsung iya. Dan tidak jawab langsung tidak. Kenapa? Tergantung embel-embelnya, yang belakangnya nih. Pengaruh juga dia. Gitu. Yang jelas dari ciri-ciri, ya, kita bahasannya ke karakteristik atau ke ciri-ciri. Ciri-ciri dari masing-masing konik itu. Misalnya ciri-ciri lingkaran apa? Tadi udah disebutin. Kemudian ciri-ciri elips, nanti apa? Ciri-ciri parabola, apa? Ciri-ciri hiperbola, apa? Nah, ini masing-masing punya ciri-ciri. Nah, Ibu tidak bahas sampai ke sini, ini tidak sampai ketiga ini. Kenapa? Karena kita tidak, ya bahasan kita tidak ke sini nanti. Jadi potong hanya sampai ciri-ciri dari lingkaran saja. Nah, ciri-ciri dari lingkaran ini yang perlu kalian ketahui dan pahami. Gitu. Itu. Ibu nggak mungkin akan menanyakan tentang ciri-ciri yang lain. Ya, tapi kita hanya lingkaran. Sebetulnya kalau Ibu pribadi sih senang banget kita bahas semua konik ya. Biar utuh gitu. Cuma waktu yang tidak. Yang pertama waktu tidak cukup. Yang kedua tuntutan kurikulumnya juga tidak seperti itu. Tuntutan kurikulumnya hanya lingkaran saja. Gitu. Jadi Ibu memenuhi yang standar minimal dulu. Ya. Oke, terjawab? Terjawab, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, tadi Ibu mau share screen yang ini. Ini ya, kelihatan semua? Ini sudah dibuka? Ini link yang kedua. Ya, setelah konsep matematika, link yang kedua adalah ini. Kita lihat di sini. Ya. Dia membuat persamaan circle-nya atau lingkarannya di sini 2gx 2fy plus c. Di sini ada 2g sehingga senternya adalah min G, min F. Kalau tadi kan di sini tidak ada koefisien 2. Ya, makanya min G per 2, min F per 2. Itu nggak usah bingung. Ya, kamu boleh pakai apapun, yang penting kamu ambil aja satu patokan. Ya, satu patokan, maka bisa kamu jabarkan ke bentuk-bentuk yang lain. Oke. Ini bentuk contoh soal. Nah, sekarang kita ke question. Nah, ini gampang lah ya. Berubah nggak? Tampilannya berubah nggak? Berubah, Bu. Berubah ya, oke. Berarti maksudnya nge-link gitu dengan Zoom-nya. Nah, sekarang lihat ini. Find the equation. Tentukan persamaan lingkaran dengan center dan radiusnya ini. Udah masukin aja persamaan lingkaran tadi kan X min A, Y min B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Masukin. Gampang.
Tinggal masukin rumusnya. Find the equation of the center dan radius. Berarti apa bersama lingkarannya ini? Ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Oke, sekarang coba lagi. Langsung ke nomor 7. Nah, nih udah mulai agak sedikit kompleks. Extension question. Jadi yang lebih kompleks lah. Line L, ya garis L ini adalah tangent to the circle. Adalah garis singgung terhadap lingkaran dengan pusat C1. Dengan persamaan lingkarannya adalah ini. The point of contact A, jadi poin kontak itu maksudnya titik persekutuan antara garis singgung ini dengan lingkaran memiliki koordinat 1,5. Show that the equation of ini sama dengan ini. Nah, suruh bikin persamaan lingkaran L itu adalah 2Y min X sama dengan 9. Tadi seperti Ibu bilang, untuk bentuk garis, kalian butuh apa? Halo? 2 titik atau sama 2 titik atau sama titik galian. titik. Oke, sekarang mana kira-kira hal dari kedua hal tersebut yang mungkin kalian dapatkan? Ya, tadi katanya ada 2 titik, 1 titik, 1 gradien. Gradient. Gradien dan titik. Oke, good. Nah, gradiennya bisa kalian dapat dari mana? Pusatnya berapa ini? Ayo cepetan. 2,3. 2,3. Oke, good. Terus tadi ini 1,5. Maka dari titik ini dengan ini bisa dibentuk apa? Garis. Garis. Oke, persamaan garis. Nanti dari persamaan garis sebutlah ini garisnya M. Persamaan M ya dari 2 titik tadi. Bisa dicari gradiennya? Bisa. Oke, bisa ya. Jangan M deh. K. Oke. Jadi M dari K nanti bisa didapat. Nah, M dari K dengan M dari L perkaliannya harus berapa? Min 1. N1, karena kedudukannya saling tegak lurus. Oke, berarti ML, nanti dapat ya, ML adalah min 1 per MK. Ya enggak? Dapat gradien, kemudian titiknya pakai yang mana? Ini gradien udah dapat nih, ML-nya nih. Titiknya pakai yang mana? Pakai yang Boleh nggak titik pakai titik ini? Yang Nggak 1,5. Ya tentu saja yang harus dilalui, yaitu titik 1,5. Oke, selesai. Nanti ketemu. Tergambar alurnya ya? Ya, Bu. Halo? Iya, Bu. Ya, nggak perlu kita coret-coret kan? Tidak. Oke. Kita agak cepat saja, lanjut ke bawah. Tuh kalau mau lihat answer-nya juga ada, tinggal klik. Nah, udah. Coba kita cek sedikit dia punya cara seperti apa. Ibu juga belum buka ini. Oh, sama. Tuh, idenya sama. Ya, cari pusat, kemudian cari gradien. Ya, cari persamaan garis juga boleh, cari langsung gradiennya juga boleh. Ya, gradien kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, boleh. Ini langsung. Kemudian dapat M, nanti perkaliannya harus jadi min 1, ya, perkaliannya. Dah, kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang ada kedudukan lingkaran seperti ini. Ya. Center with... Sebentar. Ali. Ya. Oke. Nah, sekarang center C2 memiliki C2, mana C2? Nih C2.
C2 ini dengan persamaan lingkaran ini, ya, pertanyaannya, show that the line L is also a tangent to the circle. This circle itu maksudnya C2 ini ya. Jadi ini adalah persamaan garis singgung bersama atau persekutuan. Garis singgung persekutuan antara C1 dan C2. Gitu. Suruh menunjukkan bahwa L adalah juga merupakan tangent. Gimana caranya? Silakan. Ya, ini pembuktian bahwa ya tangennya ini ya juga merupakan tangent bagi C1 dan C2. C2 dan C1. Nah. Masih ada hubungan dengan yang tadi nggak? Masih. Masih ada hubungan sama ini nggak nih? Sama yang pertama ini? Masih nggak? Masih ya? Iya, masih. Bentuk lingkarannya masih sama. Di ekstensi, jadi diperbesar lagi. Masalahnya tuh diperbesar, diperluas. Jadi tadi udah ketemu kan persamaan garis singgung ini. Persamaan garis singgung yang melalui C1, yang melalui titik A. Ya, yaitu 2Y min X sama dengan 9. Nah, sekarang diperbesar masalahnya. Diberikan persamaan lingkaran C2. Nah, kamu disuruh membuktikan bahwa persamaan garis yang tadi, garis singgung ini, itu juga merupakan garis singgung bagi C2. Gimana cara membuktikannya? Itu dari yang persamaan tadi, Bu, yang 2Y min X sama dengan 9-nya 2Y min X sama dengan 9, diapain? ditukar posisinya jadi X sama dengan 2Y min 9, habis itu disubstitusi Substitusi kemana? ke persamaan yang C2. Ya, betul. Terus habis itu, setelah disubstitusi, apa cuma sampai situ doang? Oke, kita substitusi dulu. Berarti 2Y min... Kenapa? Nih, kita substitusi ya. 2X, 2Y, min 18 sama dengan 0. Oke, setelah itu, kamu dapatkan apa nih? Ini jadi apa dulu? Jadi persamaan kuadrat dalam variabel Y. Nah, setelah itu apa? Jabarin. Oke, kita jabarin. Berarti menjadi 5Y kuadrat. Terus? Min Ayo, 30. ini berapa nih? 36. Min 36 sama ini. 4 tambah 2, 6. 36. Min 30Y. Oke, terus ini 81. Plus Ini kurang 45. 18, kurang 18. Berarti kurang 36. 81 kurang 36. 45. Oke, sama dengan 0. Oke, gini ya. Boleh disederhanakan? Oke, terus habis itu? Dari sini? Y min 3 kuadrat. Ya, terus habis itu? Mana yang membuktikan bahwa dia merupakan, kesimpulan akhirnya gimana? Dia merupakan tangent. Itu bukannya plus 45 ya, Bu? Oh ya, plus. Kenapa? Oke, terus mana yang menunjukkan bahwa ini merupakan tangent bagi C2? Sampai sini?
Maksudnya kamu ini dicari dulu Y sama dengan 3, pada saat Y sama dengan 3 masukin ke sini, berarti menjadi X sama dengan min 3, gitu. Benar nggak tuh masukin? Sebentar. Benar ya dimasukin jadi min 3 ya? Dia berada di garis ini, ya karena iya, kamu kan tadi masukin nilai Y3 ini ke sini memang. Ya pasti dia ada di sini. Lalu di Gini. Sekarang Ibu recall sedikit ya, pengetahuan yang sudah kamu peroleh dulu tentang persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat, ya, kamu waktu itu belajar tentang diskriminan kan? ya, Persamaan kuadrat itu bentuknya kan mirip sama fungsi kuadrat. Ya, kalau persamaan kuadrat dia sama dengan 0. Ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Tapi kalau di fungsi kuadrat, 0-nya ini ganti fx. Bedanya itu. Kalau digambarkan ke dalam geometri atau grafik, dia berupa parabola. Nah, parabola ini kedudukannya ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan kan? Ada begini yang tidak memotong sama sekali, ada yang motong di 2 titik, ada yang bersinggungan. Nah, gitu. Pada saat yang bersinggungan ini, syaratnya apa? Syarat diskriminan 0. Nah, itu dia, D-nya 0. Maka ketika sudah mendapatkan persamaan kuadrat ini, cek D saja. D sama dengan B kuadrat min 4AC, berarti 36 min 4AC. 0 nggak? 0. Oh iya. Nah, karena kondisinya sudah D-nya. Nah, menyinggung di satu titik. Ini kondisi menyinggung. Kondisi menyinggung. Gitu. Jadi, dengan kamu substitusikan persamaan garis singgung ke dalam lingkaran, maka kamu akan peroleh ya kenyataan bahwa dia ternyata persamaan kuadrat yang memiliki diskriminan sama dengan 0. Nah, itu cukup menyinggung. Cukup membuktikan kalau dia menyinggung. Itu satu hal. Yang kedua, kalau ditanya titik singgungnya berapa? Nah, ini baru cerita selanjutnya. Titik singgungnya adalah min 3,3 sebagai titik singgung. Nih. 3, min 3 sebagai titik singgung. Ya. Kemudian kamu tadi utarakan min 3 min 3 ini kalau dimasukkan ke dalam lingkaran dia oke, Bu. Ya, ke dalam C3 ini dia sama dengan 0 kalau dimasukkan nilai 3, min 3. Juga 3 min 3 dimasukkan ke dalam ini, dia juga oke. Terletak di terletak di garisnya. Gitu. Hanya saja belum memperlihatkan. Jadi gini maksudnya. Bisa jadi posisi 3, min 3, ini kan kebetulan karena digambar ya. Kalau nggak digambar misalnya, bisa jadi kan asumsi orang di sini titiknya yang terletak pada garis. Sedangkan yang ini di sini. Nah, namun karena tadi dia merupakan titik singgung, maka pasti merupakan titik persekutuan antara garis dan lingkaran. Jadi kalau misalnya dia merupakan persekutuan antara garis dan lingkaran, otomatis kalau kamu masukkan ke dalam persamaan garis maupun ke lingkarannya harus oke. Ya, harus berlaku, harus betul. Gitu. Jadi boleh kamu melakukan yang seperti tadi Arab bilang ya. Jadi min 3,3 kalau kita substitusikan ke persamaan lingkaran, dia masuk. Kemudian juga ya dia masukin ke persamaan garis juga masuk karena dia sebagai alasannya apa? Karena dia sebagai titik singgung gitu. Karena dia sebagai titik singgung, maka titik singgung itu merupakan titik
persekutuan antara lingkaran dan garis singgung. Jelas? Insya Allah Ada jelas. pertanyaan? Oke, sekarang kita lihat contekan. Nah, kita lihat kalau di sini dia menggunakan konsep yang mana? Yes. Since there is only one solution, the line is a tangent to the circle. You could have also solved this using the discriminant. Nah, sama aja. Ya, bisa menggunakan diskriminan atau menggunakan tadi since only one solution, ini alasannya. Ya, hanya punya satu solusi. Ya. Jadi ini kalau dimasukkan ke dalam lingkaran C2 atau di dalam garis tadi, ya dia berlaku. Maka dia merupakan titik singgungnya. Ya, tangent point. Oke, sampai sini clear ya? Jadi persoalan lingkaran itu modifikasinya banyak sekali, bisa diekstensi terus. Ya, yang penting konsepnya harus kalian pahami betul. Bahkan konsep yang sudah lewat sekalipun, kalian harus ingat kembali ini tentang persamaan kuadrat, tentang diskriminan. Ya, kayak gitu. 5 menit lagi ya? 5 menit lagi. Kalau mau masuk ke tangent, tanggung. Kalau masuk ke persamaan garis singgung ya. Kita lihat yang nomor 6 deh. Ini ada akhir subject. Bu, maaf, tadi. udah lewat 5 menit, Bu. Oh, udah lewat 5 menit. Harusnya lewat 45. Bukan 55 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke deh, kalau gitu makasih diingatkan. Baik, kalau gitu kita sudahi ya pertemuan ini. Kita sama-sama tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Soal yang di buku paket, kalian bawa semua kan buku paket ke rumah? Nggak ada yang ditinggal di asrama? Bawa, Bu. Oke, soal-soal yang ada di buku paket, di evaluasinya itu kalian kerjakan semuanya ya, yang terkait dengan persamaan lingkaran dulu. Nah, kalau udah ada yang selesai, udah beres persamaan lingkaran, mau ngintip-ngintip tangent atau persamaan garis singgungnya, dipersilahkan. Buka linknya, udah Ibu komplitin tuh pokoknya di link itu. Ya, kamu bisa buka-buka semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian, atensi kalian ya pada pertemuan ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.